Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan semua pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Reminiscere ini, kita diarahkan agar berserah kepada rencana Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 27 ayat 1, Haleluya Hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 736 ayat 1, Yesus hapus aku. Unang ang paso
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 181 ayat 2. Dangna tarpabua. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kami selalu berserah pada rencana Tuhan. Namun, terkadang kami lebih yakin pada rancangan yang kami persiapkan, sehingga kami mengabaikan bimbingan dan petunjuk-Mu dalam kehidupan kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan, agar senantiasa berserah pada rancangan-Mu. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 390 ayat 1. Nunga sae dosam. Nungasai dosang murani kalungku,
firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 266 ayat 1. Tu Banuagi Jangdo. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 485 ayat 1. Dongani au Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tsunami rohani
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dangsik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan Tuhan dengan kita, dengan umatnya adalah hubungan perjanjian kudus, covenantal relationship, perpadanan nabadia. Perjanjian kudus ini bukanlah sebuah kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban yang mungkin saja setara dan bisa saling mengklaim satu dengan yang lain. Perjanjian ini adalah sesungguhnya berorientasi kepada kedaulatan Allah yang mutlak terhadap kita umat manusia yang sesungguhnya mulia dan kudus. Namun kita karena dosa menjadi hina dan fasik. Kemudian melalui inisiatif Allah memberi anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Artinya saudaraku, dalam perjanjian ini manusia sudah kehilangan hak hidup dan hak keselamatan. Namun oleh karena kasih-Nya yang sangat besar, Allah membuat sendiri perjanjian untuk mengembalikan hak hidup dan keselamatan itu. Saudaraku, dan firman Tuhan menjadi bukti atas kuatnya perjanjian itu. Itu makanya Alkitab kita disebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Padan Narobi, Dohot, Padan Naib baru sebagai dokumen iman akan perjanjian yang dinyatakan Allah itu. Kita akan melihat perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa bahkan ketika mereka terusir dari Eden. Perjanjian Allah kepada Kain ketika dia membunuh Habel. Perjanjian Allah kepada Nuh ketika air bah datang. Bahkan perjanjian Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Semuanya adalah kasih, hidup, dan keselamatan. Maka jika kita, saya dan saudara mengikatkan diri pada perjanjian itu, percayalah, kita sudah berada di jalan yang benar, di jalan hidup dan jalan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu komitmen perjanjian Allah terjadi dalam sejarah pemanggilan umat Allah melalui Abram yang mengikat juga kepada keluarganya, bahkan semua yang berdiam dan ikut bersamanya. Komitmen Allah kepada kita bahkan melampaui rasa takut dan kekhawatiran kita. Sebab Allah menjawab ketakutan Abram, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Dangsik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudaraku, janji Tuhan adalah kepastian, bukan janji-janji kosong yang hanya membuat telinga dan perasaan kita terasa enak. Seperti gombalan anak-anak muda yang berkata, hujan badai pasti kutembus demi cintaku kepadamu. Namun ketika gerimis datang, dia malah takut kedinginan dan takut kena air.
Bukan seperti itu, saudara. Bahkan Allah di sini adalah Allah yang akan memberikan lebih dari yang kau harapkan, melampaui keinginan hatimu, bahkan melampaui kemampuanmu. Sebagaimana ia katakan kepada Abram, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Percayalah saudaraku, perjanjian Allah itu bersifat progresif, makin maju dan tidak akan bisa ditutupi siapapun dan selalu akan tersingkap, progresif and unfolding. Oleh karenanya saudaraku, terimalah janji Allah itu dengan berserah kepada rencana Tuhan. Marguru tulomoni rohani debata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu saat ini adalah minggu reminiscere, yang artinya saya ingat ma akadengan di basam. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, dalam Mazmur 25 ayat 6. Ini merupakan sebuah bentuk penyerahan hidup kepada rencana Tuhan. Penyerahan hidup kepada anugerah janji Tuhan yang menyelamatkan. Sebagaimana kata perjanjian itu dalam bahasa Ibrani, berith, yang diterjemahkan melalui Septuaginta sebagai diatheke, dan berarti warisan. Maka sesungguhnya Allah konsisten mewariskan keselamatan yang diimplementasikan dalam kasih dan anugerah penebusan. Dan oleh karenanya umat ini, kita, saya dan saudara hidup dalam kemerdekaan. Dan semuanya berpusat pada karya Yesus yang merengkuh derita di Via Dolorosa, kematian di kayu salib Golgota. Semuanya demi perwujudan janji Allah yang begitu besar itu, dan kita mengenang dan merefleksikannya kembali. Hal itu utamanya di minggu-minggu Prapaskah ini, minggu-minggu sengsara ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masuklah kepada janji Allah dan berserahlah kepada rencananya. Sebab sekuat apapun penderitaan dan kekuatan dunia ini menghantam kita, sesungguhnya itu tidak akan pernah mampu menghalangi karya besar Allah bagi kita. Kekuatan dunia ini bisa saja membuat kita kehilangan nyawa kita, namun karya besar Allah akan menghantarkan kita ke dalam kehidupan kekal. Jalanilah hidupmu dengan penuh semangat dan harapan. Jangan pernah menyerah kepada penderitaan dan kuasa dunia ini, sebab janji Allah akan selalu nyata untuk menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui janji yang Kau berikan kepada Abram itu menjadi penyataan janji untuk menguatkan kami untuk selalu berserah kepada rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa di surga, bahkan hidup kami pun digaransi masuk ke dalam keselamatan oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami. Dan itu menjadi pengenangan bagi kami untuk kami boleh merefleksikan kembali penyelamatan itu yang adalah penyataan janji Allah bagi kami. Untuk kami boleh menjalani hidup kami di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah penderitaan dan apapun Tuhan yang mengganggu kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami, janji Allah yang nyata itu melampaui segala hal yang kami takutkan, yang kami khawatirkan. Bahkan ketika kami kehilangan nyawa sekalipun, dalam Kristus kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan saat ini tengah-tengah pergumulan yang ada. Saat ini Tuhan keseluruhan yang bahkan beribadah melalui layanan ini, semuanya beroleh kasih setia Tuhan. Semuanya berjalan masuk ke dalam rencana Tuhan, karena sesungguhnya rencana Tuhan adalah rencana keselamatan, rencana damai sejahtera bagi kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Kau yang menguatkan dan memulihkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, menopang segala kelemahan yang ada untuk masuk ke dalam pengharapan bahwa janji Tuhan sungguh setia untuk menghantarkan kami ke dalam rencana Tuhan yang adalah kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 232 ayat 1, Sian Sude Parulian Arga, sembari memberikan persembahan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti mengetahui kerisauan yang kita alami, dan Tuhan Allah adalah tempat untuk menyatakan kerisauan itu. Dia pasti mendengar. Marilah kita berserah sepenuhnya pada rancangan Tuhan, sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Dia lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan untuk masa depan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!